welcome back to my YouTube channel Desa Aristia. Don't forget to like, comment, subscribe, and share my video. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan bagaimana menggunakan Smooth Draw untuk membuat video pembelajaran ya. Banyak teman-teman yang bertanya ke saya, jadi saya sekalian buatkan videonya untuk memberikan sedikit ulasan penggunaan aplikasi Smooth Draw untuk membuat video pembelajaran. Sebenarnya Smooth Draw ini aplikasi untuk membuat gambar ya teman-teman, tapi kita bisa sedikit mengakali begitu ya, untuk Smooth Draw itu sendiri menjadi suatu aplikasi untuk kita menulis begitu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, tentu para pengajar dalam hal ini guru, dosen butuh tempat untuk menulis, karena tidak semuanya ya pembelajaran harus menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Kita juga harus memberikan penjelasan kepada peserta didik melalui tulisan. Apalagi kalau itu pelajaran matematika ya. Oke, menggunakan Smooth Draw di sini saya langsung saja to the point ya teman-teman. Langsung ke caranya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah laptop tentu ya. Teman-teman harus punya laptop, kemudian install aplikasi Smooth Draw. Nah, dapatnya dari mana? Jangan pergi ke pasar ya teman-teman. Oke, sorry. Gampang untuk mendapatkan dan menemukannya. Ketik aja di Google ya, download sendiri. Aplikasinya cukup ringan. Ya, tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar ya. Oke, setelah itu teman-teman membutuhkan pen tablet. Pen tabletnya, kenapa sih kita harus menggunakan pen tablet gitu ya, mungkin pertanyaannya. Sebenarnya gini, kita pakai mouse juga bisa. Cuman untuk menulis menggunakan mouse dia akan kurang bagus ya, susah. Jadi kayak patah-patah dan ya nggak rapih. Sebaiknya menggunakan pen tablet. Nanti jadinya kita kayak menulis di kertas gitu ya, dengan pulpen. Cuman ini kita memindahkan pulpen dan kertasnya menggunakan laptop dan pen tablet. Nah, pen tablet yang saya gunakan adalah merek Huion tipe H420. Kenapa saya menggunakan itu? Karena itu jujur lumayan murah ya teman-teman, dan lumayan bagus. Sejauh ini belum ada masalah dan saya suka. Merek pen tablet banyak yang bisa teman-teman pilih. Banyak beredar di pasaran, pasar online. Kemudian ada juga yang bertanya ke saya, gimana cara menggunakan pen tabletnya? Laptop saya ini bukan laptop yang touchscreen dan lain sebagainya. Pen tablet itu terhubung ke laptop menggunakan kabel USB. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak ada urusannya dengan laptop kita itu touchscreen atau enggak. Jadi mudah untuk digunakan, sama seperti teman-teman mencolok mouse ke laptop gitu ya, dengan menggunakan USB. Oke, lanjut aja ke tutorialnya. Ini tadi saya sudah mencoret-coret. Ini saya mencoret-coret ini bukan menggunakan pen tablet ya teman-teman, saya menggunakan mouse. Saya akan undo dulu dengan menggunakan Ctrl Z. Oke, itu semua sudah tahu ya, undo ya, Ctrl Z, selesai, bersih. Sebenarnya bisa juga menggunakan penghapus. Di sini di bar atas nih ada pilihan apa yang mau kita gunakan di aplikasi Smooth Draw-nya. Kalau saya klik kiri ini, nah ini muncul nih. Di sini ada hard eraser. Ini artinya penghapus yang cukup keras gitu ya.
Kemudian soft eraser ya, pelan-pelan kita ngapusnya gitu dengan penuh kelembutan. Tapi kalau saya biasanya tidak menggunakan penghapus, kalau salah saya langsung undo saja ya. Biasanya penghapus digunakan kalau orang yang pengen buat gambar gitu kan. Tadi seperti yang saya sampaikan, Smooth Draw itu untuk membuat gambar. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan Smooth Draw yang 4.1.4. Kalau teman-teman ketemu versi yang lain di Google nggak masalah ya, silahkan di download kemudian diinstal. Oke, selanjutnya ini kenapa sih layarnya putih gitu kan? Boleh nggak kita ganti dengan warna yang lain? Itu bisa. Kita lihat di atas ini. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk mengganti latarnya ya, layarnya. Nah, di sini saya menggunakan latar atau istilahnya layer berwarna putih. Sedangkan tulisan dari pulpennya itu menggunakan warna hitam. Ini warnanya bisa kita ganti. Nah, misalnya saya mau ganti putihnya ya. Putihnya ini saya ganti dengan warna yang kayak pink gitu ya. Oke. Ini panah ini ya. Ini untuk menukar posisinya. Seperti itu. Ini kok belum berubah gitu warnanya. Padahal saya sudah ganti dengan warna ini gitu ya. Saya akan buat file, klik dulu file, kemudian new. Apakah saya akan menyimpan gambar yang sebelumnya? No. Nah, ini warnanya udah berubah nih, sesuai dengan yang saya pilih tadi. Warna tulisannya ini hitam. Oh ya, ini saya belum pakai pen tablet ya, saya masih pakai mouse. Oke. Warna tulisan itu bisa diganti. Misalnya kita mau warna biru. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang saya mau pakai pen tablet. Oke, di sini ukuran ketebalannya 3,3, ini bisa diatur. Nah, kalau 3,3 kayak gini. Terus kalau misalnya kita naikin lagi 5,9 misalnya, dia akan semakin tebal kayak gini. Oke. Nah, untuk mengganti nih, klik kiri. Kita bisa pakai pensil 2B kah, atau pilihan yang lain. Di sini ada felt pen. Saya biasanya sih pakai pen aja ya. Kalau pensil 2B dia jatuhnya ya kayak kita menggunakan pensil 2B. Nah, lebih tegas aja garisnya, kayak kita pakai pensil gitu ya teman-teman. Tinggal kita undo saja. Daripada menghapus, saya sih biasanya undo saja. Karena kita bukan bikin gambar, kita menulis. Kecuali kalau bikin gambar ada salah sedikit, ya udah dihapus aja kan gitu. Oke. Saya coba nulis gitu ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini di sebelah kanan nih, kalau saya kasih turun, ini kan dikit nih. Ini ukurannya bisa kita ganti dengan klik file, resize. Nah, resize canvas but keep image size. Kita bisa klik ini. Saya coba nih ya, ketik 5000. Ini width, ini artinya lebarnya ya, lebar layernya. Kemudian height-nya itu untuk tinggi layernya ini. Tadi ketika saya mengetik lebarnya 5000, maka tingginya otomatis 3750. Dia karena ini centang keep aspect ratio, jadi dia langsung aja otomatis dia kasih rasio untuk
antara lebar dan tinggi. Kalau ini tidak dicentang, ini saya masih bisa mengetik sesuka hati saya ya, misalnya 5000 juga. Tapi kalau saya ngetik lebar dan tingginya 5000, itu akan muncul tulisan bahwa dia harus kurang dari 4096. Artinya apa? Maksimum untuk lebar dan tinggi dari layer Smooth Draw ini harusnya 4096, gak boleh lebih dari itu. Jadi ini udah yang paling maksimum 4096. Nanti teman-teman lihat bedanya ya. Di sini tadi sedikit sekali saya ke bawahnya, dan nggak ada nih pilihan dari yang di bawah ini untuk geser ke kanan tuh nggak ada. Oke, bagaimana kalau 4096? Nah, layernya jadi full ya. Layernya jadi full. Terus ini ke bawahnya masih tuh lebih jauh ke bawah. Dan ini bisa ke kanan juga. Tapi ukuran size dari yang kita buat tadi, tulisan ini tetap gitu. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat saya bagaimana kita menggunakan Smooth Draw untuk membuat tulisan. Misalnya mau bikin video penjelasan tentang suatu materi, terutama untuk pelajaran matematika misalnya ya, ataupun pelajaran-pelajaran yang lain atau materi yang lain. Satu lagi teman-teman, saya biasanya untuk merekam, kan ini kita buat video nih, artinya layar ini harus kita rekam. Untuk merekamnya saya menggunakan aplikasi Camtasia. Teman-teman bisa pakai aplikasi perekam yang lain, perekam layar yang lain, bebas ya. Nah, untuk perekamnya saya biasanya rekam hanya sebatas layernya ini aja gitu. Jadi yang akan muncul ya ini, layer yang warna pink ini. Nggak muncul semua ini. Jadi saya hanya memunculkan yang perlu saya tampilkan aja. Ya ini, seperti saya nulis di papan tulis gitu jadinya ya. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe and share. Sampai ketemu di video berikutnya.